Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera selalu buat para sahabat tani sekalian dimanapun berada. Salam tani, bersama saya kembali Budianto di channel Petani Bertanya Mas Budi Menjawab. Jangan lupa pula untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian like, serta tanda lonceng, agar nanti sahabat-sahabat tani sekalian bisa mendapatkan pemberitahuan update tentang video-video bermanfaat, khususnya mengenai teknis budidaya tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan rekan-rekan tani sekalian. Berikut akan saya jelaskan panduan teknis penggunaan dan aplikasi saka andalan pada budidaya tanaman padi. Namun sebelumnya perlu saya informasikan bahwa saka andalan merupakan nutrisi dalam golongan organik, di mana secara struktur komposisinya merupakan bahan cair dengan kepekatan dan berat jenis 1,3, bersifat basa sedang antara 10 sampai 11, yang mana terdiri dari 90% cairan organik dan 10% mineral alam. 90% cairan organik tersebut diantaranya yang 10% merupakan surfaktan organik yang berasal dari CPO atau minyak kelapa sawit. Secara bentuk fisiknya, saka andalan bertekstur kental, berwarna biru, dan berbau lumayan wangi. Hanya saja pada saka andalan juga terdapat kandungan unsur hara yang sangat esensial, baik makro maupun mikro, di mana terdapat 20% unsur hara mikro zinc ditambah 20% silika dan 20% unsur hara makro K2O yang kesemuanya dalam bentuk tersedia untuk tanaman. Secara umum, dengan mengaplikasikan saka andalan, diharapkan pertanaman padi kita bisa tumbuh secara kokoh, sehat, dan lebih tahan maupun toleran terhadap lingkungan tempat tumbuhnya, baik yang berasal dari cuaca ataupun iklim maupun serangan patogen, hama, dan penyakit. Mengingat dari kandungan utama saka andalan baik zinc, silika, dan kalium, ketiganya merupakan unsur hara yang sangat menunjang peningkatan ketahanan, kekokohan, dan kelenturan tanaman dalam menghadapi segala tantangan cuaca yang ekstrim maupun tantangan dari serangan hama dan penyakit. Dengan menggunakan saka andalan, diharapkan akan membuat dan menciptakan tanaman dengan tekstur yang keras, liat, dan kokoh, berdiri tegak ataupun ireks, serta membuat tanaman lebih resisten ataupun tahan terhadap patogen, khususnya jamur maupun bakteri. Tak lepas dari itu juga atas serangan daripada hama, yang terutama hama yang bersifat menusuk dan menghisap serta menggerek bagian atau jaringan tanaman. Dengan kata lain, diharapkan penampilan atau postur tanaman itu lebih direct atau tegak lurus, yang diharapkan dengan kondisi tersebut akan mengurangi syarat tumbuh dari jamur maupun bakteri, karena dengan posisi yang ireks dalam kondisi kelembapan dan musim hujan yang cukup tinggi, maka air yang berada di pertanaman akan lebih cepat isat ataupun kering turun ke bawah, mengingat
syarat tumbuh yang baik bagi jamur dan bakteri adalah kelembaban yang tinggi di petanaman. Selanjutnya, dengan sifat yang ereks atau tegak lurus tersebut, maka akan mengurangi tingkat persaingan tanaman dalam mendapatkan cahaya matahari, karena secara otomatis pula akan mengurangi efek penaungan atau menutupi antara satu tanaman dengan tanaman yang lain. Baiklah para sahabat dan rekan-rekan tani sekalian, berikut ini adalah panduan aplikasi Saka andalan pada teknis budidaya tanaman padi. Yang pertama sekali kita aplikasikan pada 2-3 hari sebelum ataupun sesudah pindah tanam. Namun yang terbaik adalah sebelum pindah tanam, khususnya pada lahan-lahan yang memang sudah endemik, terpapar atau terdampak asam-asaman, layaknya lahan pasang surut atau payau, semi gambut dan gambut, serta lahan-lahan sawah yang menggunakan sistem dan pola tanam yang begitu cepat. Karena dengan pola tanam yang begitu cepat, potensi untuk terdampak asam-asaman itu relatif besar, mengingat lahan yang kita gunakan tidak diberikan ruang waktu yang cukup untuk menjalankan proses dekomposisi bahan ataupun bangkai-bangkai organik yang lain. Dan kondisi inilah yang akan membuat lahan kita pada saat awal-awal tumbuhnya tanaman padi menjadi terdampak asam-asaman, karena pada saat begitu dipindah tanamkan dengan kondisi air yang cukup, maka proses itu akan berjalan. Sayangnya pada saat proses berjalan, tanaman sudah kita tanam di lahan tersebut, sehingga membuat kondisi keasaman drop. Selain itu juga, dengan dropnya keasaman sudah dipastikan akan memunculkan dan memperbesar tingkat ketersediaan unsur logam yang berpengaruh buruk pada tanaman seperti ferum atau Fe, aluminium atau Al, dan klor. Dengan ketersediaan yang cukup tinggi akibat keasaman yang drop tadi, maka ketiga unsur tersebut akan menghambat, bahkan bisa menghentikan segala aktivitas metabolisme dan tumbuh kembangnya tanaman, yang membuat jaringan tanaman menjadi mati akibat defisiensi unsur hara dan faktor lingkungan yang tidak sesuai dengan syarat tumbuhnya. Dengan aplikasi Saka andalan tersebut, karena terdapat zinc yang cukup tinggi 21%, diharapkan akan bisa mereduksi atau mengikat ketiga unsur beracun tersebut, baik Fe, Al, dan klor, sehingga ketersediaannya bisa diredam dan lebih sedikit. Dan selain itu juga, karena sifat kimia daripada Saka andalan dengan pH 10-11 atau basa sedang, ya diharapkan juga bisa membantu sedikit mendongkrak keasaman daripada lahan budidaya tanaman padi kita. Selanjutnya, untuk aplikasi Saka andalan berikutnya disarankan kita gunakan pada saat tumbuh tanaman antara 17 sampai 20 hari setelah tanam. Tujuan daripada aplikasi ini adalah untuk mensuplai hara zinc, silika maupun kalium tersedia dalam waktu yang bersamaan untuk menciptakan tekstur tanaman yang liat, kokoh, dan irek atau tegak serta fleksibel, sehingga tanaman kita lebih bisa bertahan dan mempertahankan diri dari efek lingkungan yang ekstrim, khususnya pada saat kondisi cuaca, angin kencang, dan air yang melimpah. Selain itu, dengan tekstur yang liat, kenyal, kokoh, dan ireks tadi, diharapkan
akan mengurangi resiko tingkat serangan dari hama sundep maupun beluk untuk bisa masuk dan mempenetrasi batang tanaman padi kita. Mengingat zinc akan membuat performa tanaman tegak, ditambahkan dengan silika yang sifatnya liat atau ulet, lentur dan alot, ditambahkan kalium yang sifatnya keras dan kokoh. Ini merupakan kombinasi yang lengkap untuk menciptakan kondisi tekstur batang, akar maupun daun tanaman yang lebih kuat dan fleksibel. Kemudian untuk aplikasi selanjutnya atau aplikasi ketiga pada kondisi lahan yang normal, atau aplikasi yang keempat pada kondisi lahan yang sudah endemik terdampak asam-asaman, kita aplikasikan pada saat umur 40 sampai 45 hari. Aplikasi ini ditujukan agar tanaman bisa lebih toleran dan meningkatkan ketahanan dirinya melalui suplai unsur hara zinc, silika maupun kalium, terutama terhadap serangan patogen jamur dan bakteri, serta meningkatkan kekuatan batang tanaman untuk tidak mudah dipenetrasi hama, khususnya hama beluk, karena pada usia 40-45 hari tersebut merupakan usia di mana hama beluk sangat aktif untuk menyerang dan mempenetrasi tanaman. Selain itu juga ditujukan karena pada masa persiapan generatif kita sudah menyiapkan dan mensuplai hara zinc, silika maupun kalium untuk bisa meningkatkan kekuatan, kekokohan dan fleksibilitas tekstur batang tanaman, agar dalam proses generatif dan dalam proses pengisian hingga maksimal, batang tanaman sudah tercukupi untuk bisa membentuk tekstur tubuhnya yang kuat dan kenyal serta fleksibel, sehingga diharapkan bisa dan mampu menopang beban tajuk akibat terisinya dan meningkatnya bobot ujung tanaman dengan keberadaan malai maupun bulir gabah yang selalu meningkat dengan potensi pengisian yang selalu bertambah. Memasuki masa generatif di mana malai sudah muncul dan mulai pada proses pengisian, maka aplikasi saka andalan bisa kita lakukan pada umur 70 sampai 75 hari. Adapun tujuan dari aplikasi pada usia tanaman tersebut diharapkan akan lebih memperkuat dan memperkokoh batang tanaman untuk bisa dan mampu menopang tajuk tanaman dengan beban pengisian bulir ataupun gabah yang semakin hari semakin meningkat. Namun dalam kondisi cuaca ekstrim selayaknya musim penghujan, pada saat proses pengisian hingga pematangan gabah, kita masih bisa melakukan 2 kali aplikasi saka andalan, terutama pada umur 60 sampai 65 hari dan disusul pada umur 70 sampai 75 hari. Mengingat pada waktu musim penghujan, keberadaan silika, zinc dan kalium memang sangat urgent dan sangat vital dibutuhkan tanaman, karena pada saat yang sama dengan musim hujan dan tingkat kelembaban serta kandungan air yang tinggi, kondisi tekstur serta kekokohan tanaman itu melemah dengan keberadaan air yang cukup tinggi, yang membuat pertumbuhan batang dan daun lebih lembek akibat kejenuhan daripada air yang tersedia dan terserap oleh tanaman padi kita. Berbeda dengan musim kemarau, penggunaan saka andalan bisa kita kurangi hingga 50%. Namun
pengurangan tersebut hanya pada dosis pemakaian, bukan pada interval waktu pemakaiannya. Jadi secara garis besar dan umum, penggunaan dan aplikasi Saka Andalan bisa kita berlakukan sebanyak 4-5 kali, yaitu pada saat 2 atau 3 hari sebelum tanam, dilanjut pada saat 2-3 hari setelah tanam. Dua aplikasi ini khusus untuk lahan-lahan endemik asam-asaman seperti payau, pasang surut, kemudian gambut, dan lahan-lahan yang memang endemik terdampak asam-asaman. Namun dalam kondisi lahan yang normal cukup 1 kali pada saat sebelum atau sesudah pindah tanam 2-3 harinya. Baru dilanjut pada umur 18-20 hari, seterusnya di usia 40-45 hari, dan usia 60-65 hari. Baru ditutup dengan aplikasi terakhir pada umur 70 hingga 75 hari. Jadi sahabat dan rekan-rekan tani sekalian, demikian pemaparan dan penjelasan mengenai teknis aplikasi Saka Andalan sebagai panduan buat kita semua. Kiranya dengan kehadiran Saka Andalan tersebut bisa memberikan solusi terbaik bagi kita, khususnya bagi sahabat dan rekan-rekan petani padi dalam membudidayakan dan memacu produktivitas hasil panennya. Karena dengan memacu dan meningkatkan produktivitas hasil panen, kita kadangkala sering dihantui oleh rasa was-was akan ambruk atau tumbangnya tanaman padi kita akibat tidak tahan untuk menahan beban dan bobot daripada produksi generatif atau gabah dan malang pada tanaman padi yang kita budidayakan. Karena itu, semoga dengan aplikasi Saka Andalan dan kandungan unsur hara yang ideal dalam mengokohkan dan menguatkan jaringan tubuh tanaman padi kita, rasa takut dan kejadian seperti yang ada di video kali ini insya Allah bisa kita siasati untuk bisa kita kurangi, sehingga dalam berbudidaya tanaman kita bisa menjadi lebih nyaman dan lebih luasa untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Demikian, terima kasih atas sudah menonton video saya, dan semoga kita selalu diberikan keberkahan dan kekuatan serta kecerdasan dalam mensiasati dan memodifikasi teknis budidaya untuk hasil panen yang lebih baik. Saya Budi Harto dari Tabat Langkat, Sumatera Utara. Jayalah selalu petani Indonesia. Salam tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.